Melananda, karena salamnya sudah Ibu buka tadi ya. Sekarang kita mulai saja. Untuk perkuliahan pertama kita akan pengenalan RPS atau kontrak perkuliahan, bukan pengenalan RPS ya. Kita akan kontrak perkuliahan. Jadi mohon selagi Ibu menjelaskan tidak ada suara Zoom-nya yang dibuka ya, kecuali jikalau nanti ada Ibu yang bertanya kemudian Ananda menjawabnya, boleh dibuka suaranya, oke? Nah, untuk perkuliahan, kontrak perkuliahan bisa dilihat di layar. Ini untuk kontrak perkuliahan kita. Sudah ada muncul di layar? Sudah, Bu. Belum, Bu. Bagi yang belum silakan cari sinyal stabil ya. Kita memulainya di tata tertib perkuliahan saja dulu. Nanti kita jelaskan RPS-nya. Oke. Nah, untuk tata tertib perkuliahan, selama perkuliahan ini Ananda wajib online ya. Jadi, untuk yang pertama tata tertibnya adalah mahasiswa sebelum melakukan perkuliahan harap mencari sinyal yang stabil. Ingat poin pertama, harus mencari sinyal yang stabil. Jadi nanti kalau memang ada di tempat Ananda sinyalnya kurang stabil, jadi Ibu mohon cari sinyal yang stabil karena Ibu tidak akan menerima alasan Bu, sinyal tidak ada Bu, atau Bu HP saya mati Bu, atau HP saya lowbat Bu, tidak ada punya baterai Bu. Nah, Ibu tidak mau menerima alasan itu ya. Nah, yang Ibu mau adalah Ananda itu harus standby karena perkuliahan kita ini walaupun kita daring tapi kita harus tetap maksimal seperti kuliah tetap muka langsung. Oke? Jadi, jikalau memang ada HP-nya yang kalau seandainya pakai HP ya, Zoom-nya ya. Jadi kalau ada HP-nya yang baterainya kurang, mohon dicas semalaman itu. Kalau malam dicas, paginya insya Allah itu akan penuh, akan full. Jadi kalau memang Ananda pakai juga untuk perkuliahan, rasanya kalau untuk perkuliahan siang itu tidak akan habis baterainya ya. Jadi gunakan semaksimal mungkin untuk keperluan perkuliahan, tidak ada untuk keperluan lainnya ya. Nah, jadi harap sinyal stabil, kemudian sesuaikan lokasi Ananda ya. Kemudian poin yang kedua, perkuliahan dilaksanakan tepat waktu. Ingat, tepat waktu di sini ya. Perkuliahan dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian jikalau ada halangan nanti atau perubahan jadwal akan diinfokan selanjutnya. Ini seperti kalau seandainya ada keperluan lain yang bentrok dengan jadwal perkuliahan, seperti ada seminar yang harus diikuti oleh para dosen dan wajib dan tidak boleh ditinggalkan, maka kita akan mengganti perubahan jadwalnya. Nanti diinstruksikan selanjutnya. Atau jikalau memang ada halangan-halangan lain seperti kurang sehat atau segala macam, itu nanti akan diinfokan juga. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat ya, meskipun sekarang lagi dalam kondisi pandemi. Nah, terus yang ketiga adalah mahasiswa wajib hadir dan mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir. Nah ya, wajib hadir perkuliahan mulai dari awal sampai akhir. Jadi jikalau Ananda tidak hadir, tidak masuk dari awal sampai akhir, berarti Ananda tidak mengikuti perkuliahan. Paham? Makanya Ibu bilang cari sinyal yang stabil. Selanjutnya, poin keempat, harap menggunakan nama lengkap saat aplikasi daring. Di sini sudah menggunakan nama lengkap semuanya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah alhamdulillah ya. Di sini kan ada aplikasinya Zoom atau CloudX atau e-kampus. Kita sepakatnya pakai apa? Zoom aja, Bu. Zoom, Bu. Oke, sepakat ya. Karena Zoom aja, Bu. kan kadang tidak bisa semua HP yang mendownloadnya atau tidak bisa terdownload oleh HP tertentu. Dan hanya HP yang keluaran terbaru yang aplikasinya yang memadai ya, yang bisa mendownload CloudX. Nah, kemudian yang kelima poinnya adalah
Toleransi keterlambatan bergabung di aplikasi daring maksimal 15 menit. Nah ya, 15 menit. Kalau kita tatap muka langsung atau pertemuannya tatap muka secara luring, tidak online, itu toleransi keterlambatannya hanya 10 menit. Nah, karena sekarang daring, makanya Ibu kasih kelonggaran untuk toleransi maksimal bergabungnya adalah 15 menit. Sepakat? Sepakat, Bu. Oke, kita kunci ya, sepakat ya. Siapa? Rodato? Ya, Bu. Sepakat kan? Sepakat, Bu. Oke. Baik. Kemudian poin yang keenam, selama perkuliahan mahasiswa wajib menjaga etika. Ingat, yang pertama etika, yang kedua estetika berpakaian, yang ketiga ruangan, yang keempat menghidupkan video conference. Ada empat poin ya. Yang pertama etika. Nah, etika itu apa, Bu? Nah, etika itu adalah tata cara Ananda ya. Etika baik dalam berkomunikasi, baik dalam segala macam ya, pengumpulan tugas, kemudian etika tentang kesepakatan yang sudah kita buat. Kalau seandainya sudah sepakat kita buat tetapi Ananda langgar, berarti kurang etikanya juga ya. Terus etika dalam bertanya, terus etika dalam menghubungi dosen, itu semuanya ya masuk ke dalam poin etika. Nah, kemudian estetika berpakaian. Tahu apa itu estetika? Keindahan. Nah, Keindahan, Bu. pintar Rodato ya. Keindahan, estetika itu adalah keindahan. Jadi perhatikan estetika berpakaian, keindahan berpakaian. Yang mana pakaian yang kita butuhkan adalah pakaian yang sesuai dengan aturan kita di kampus. Tidak ada yang pakai jilbab yang tidak menutup dada. Kemudian tidak ada yang pakai sanggul-sanggul yang berlebihan. Gitu. Tidak ada yang pakai apa lagi? Pakaian tidur. Tidak ada ya. Pokoknya jaga estetika berpakaian. Terus, kemudian ruangan. Cari ruangan senyaman mungkin yang banyak sinyalnya. Kalau seandainya tidak memungkinkan di rumah, Anda bisa cari ruangan yang bisa di luar atau bisa di mana, yang penting sinyalnya bagus dan ruangannya nyaman, tidak berisik ya. Kalau seandainya ruangannya berisik nanti Ananda tidak bisa mendengar apa yang Ibu sampaikan. Makanya cari ruangan yang semaksimal mungkin, yang bagus. Kemudian menghidupkan video. Oke, tadi sudah Ibu bahas juga. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, nah ini ada yang dipertanyakan juga ya, mengisi daftar hadir. Nah, daftar hadir ini diisi melalui e-kampus dan Google Form. Nah, di sini karena kemarin sudah Ibu kirimkan link Google Form, sudah ada melihat semua link Google Form? Sudah, Bu. Nah, jadi kalau sudah ada Google Form, linknya, Ananda mengisi absensinya di link Google Form. Nah, bagaimana sistem pengambilan absensinya, Bu? Pasti ada yang bertanya-tanya juga ya. Nah, sistem pengambilan absensinya adalah Ananda wajib mengisi absensinya 15 menit di awal perkuliahan. Ingat ya, maksimal adalah batas waktunya 15 menit di awal perkuliahan. Kalau seandainya melebihi 15 menit dari awal perkuliahan, berarti Ananda terhitung terlambat. Kenapa Ibu berkata demikian? Karena di link Google Form itu nanti akan terekam, terrecord jadwal Ananda mengirim absensinya. Kalau absensinya lewat dari 15 menit, di sana akan tertulis lewatnya berapa. Walaupun 1 detik, 2 detik itu akan terlihat ya. Jadi tolong absensinya, kalau hari ini boleh absensinya sampai berakhir perkuliahan ya, karena kita akan membutuhkan bukti fisik juga ya, bukti fisiknya fotonya, foto bahwa Ananda hadir. Kemudian di sini setiap kali pertemuan Ibu akan melakukan record atau rekaman perkuliahan kita. Jadi jika ada yang keluar dari aplikasi Zoom, dia akan terlihat ya. Akan terlihat berapa partisipannya. Jadi kalau berulang berarti berkurang partisipannya. Oke, jadi pastikan Ananda sinyalnya stabil. Selanjutnya,
Batas maksimal tidak hadir selama perkuliahan adalah 75%. Seperti biasa ya. Batas maksimal perkuliahan adalah batas maksimal tidak hadir selama perkuliahan adalah 75%, yakni sebanyak 4 kali pertemuan. Kalau Anda sudah tidak hadir 4 kali pertemuan, mohon maaf, untuk perkuliahan selanjutnya tidak akan Ibu izinkan untuk bergabung. Kemudian begitu pun dengan ujiannya, tidak ada toleransi lagi ya Nanda. Sepakat? Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Berarti cukup 4 kali pertemuan saja. Itu paling banyak. Usahakan tidak ada ya. Karena poin absensi akan dinilai. Oke. Terus selanjutnya, tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain selama perkuliahan. Ingat, tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain selama perkuliahan. Jadi Anda fokus ke sini ya. Tidak ada, Bu, saya pergi di sini, Bu, orang tua memanggil, Bu, ini, Bu. Ibu tidak menerima komentar ya. Jadi tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan, kecuali mungkin kalau Ananda kebelet ya, bisa izin sebentar ya. Kalau Ananda kebelet mungkin juga Ibu tahan, gitu kan dengan Ibu ya. Paham kalau kebeletnya? Tapi kebeletnya jangan lama-lama ya. Nah, terus ujian dilaksanakan secara online. Ujian dilaksanakan secara online, bagaimana caranya itu, Bu? Kok ujiannya online? Nah, ujian online di sini adalah nanti soal ujian akan Ibu share melalui aplikasi seperti saat sekarang ini. Nah, di samping Ibu men-share, Ananda menjawabnya di depan layar. Jadi Ananda sama seperti ujian biasanya ya. Jadi tidak ada alasannya Ananda, Bu, belum selesai Bu ujiannya, Bu, belum selesai, Bu, belum selesai, Bu. Nggak ada ceritanya ya, Bu, sinyal tidak ada, Bu. Nah, tidak ada lagi ya. Karena dari awal sudah diinstruksikan, paham? Bu. Oke. Nah, kemudian dikumpulkan sesuai dengan instruksi dosen. Nanti dikumpulkan melalui Google Classroom. Sudah bergabung semuanya di Google Classroom? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah berarti alhamdulillah ya. Nanti Sudah, Bu. info tugas nanti di Google Classroom. Semua tugasnya akan Ibu rekap di Google Classroom ya. Kalau absensi di Google Form, kalau tugas di Google Classroom, kalau kuliah di Zoom. Oke. Nah, untuk penilaian akhir terdiri dari 3 jenis, yaitu penugasan sebanyak 30%, yang mana penugasan ini terdiri dari absensi 10%. Jadi absensi Ananda akan dihitung ya. Kemudian partisipasi atau keaktifan Ananda 10%. Kemudian tugas Ananda 10%. Nah, berbicara tentang tugas, nanti tugasnya akan dijelaskan sesuai dengan RTS ya, bentar lagi. Nah, untuk yang poin kedua yaitu tentang UTS. Nilai UTS adalah 30%. Jadi besar ya nilai UTS-nya ya, 30%. Selanjutnya UAS 40%. Jadi tidak ada yang namanya main-main ya. Walaupun kita kuliah online tetap harus berjalan maksimal. Tidak ada alasannya lagi ya, Bu, kuotanya tidak ada, Bu, paket tidak ada, Bu, tidak ada uang, Bu. Sekarang kan sudah ada subsidi paketnya. Ananda hanya Rp10 ya. Untuk berapa giga? Sudah dapat? 10 giga, Bu. Nah, sudah dapat kan? 10 giga untuk Rp10 untuk 10 giga. Jadi tidak Sudah, ada Bu. alasan tidak ada paket lagi ya. Tuh. Kemudian yang poin selanjutnya, hal-hal lain yang belum dibahas di RPS ini akan dibahas dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi selanjutnya. Itu untuk tata tertib perkuliahan. Ada yang keberatan atau ada masukan atau ada yang mau dihilangkan? Silakan komentari tata tertibnya. Kalau tidak ada berarti kita sepakat ini semua ya. Sepakat? Boleh bertanya, Bu? Nah, apa itu Rodato?
Boleh siap setelah ini ambil absen, Bu? Apa? Boleh setelah video call ini ambil absennya, Bu. Soalnya tadi belum ambil absen, Bu. Kalau belum ambil absen saja sekarang, karena kalau hari ini bisa Ibu terima sampai berakhir perkuliahan kita ini ya. Kan bisa tuh, Zoom-nya kan bisa di minimize, nanti Ananda screenshot, minimize, kemudian masuk ke Google, kan bisa kan? Tahu caranya Ya, Bu. kan? Nah, itu dia. Jadi tidak ada menghambat ya untuk absensi ya. Gitu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti sepakat dengan tata tertib ini ya. Ibu kunci ya. Kalau sudah sepakat ibu kunci, tidak ada alasan untuk tidak Sepakat, Bu. Oke, sepakat semuanya. Nah, berarti kalau sudah sepakat tidak ada alasan untuk Bu, sinyal saya ini Bu, HP saya lowbat Bu, paket saya tidak ada Bu, tidak ada lagi ya alasannya ya. Oke. Ya, Bu. Selanjutnya kita masuk ke RPS. Nah, di sini ada RPS, mata kuliah kita adalah kajian PKN NISD, yang mana bobornya adalah 2 SKS untuk Ananda semester 3. Nah, di sini di dalam RPS ini ada namanya capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang akan dituntut untuk Ananda ya. Yang pertama adalah sikap. Di sini ya, sikap yang harus dituntut oleh kepada Ananda adalah yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Nah, bagaimana ini caranya, Bu? Nah, caranya di sini Ibu mau melihat dari tata cara Ananda memakai pakaian, kemudian dari segi Ananda berbicara, kan nampak tuh sikap religiusnya ya ketika berbicara juga ya, itu dia. Kemudian selanjutnya, yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Jadi di sini harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Tidak ada yang namanya saling menjatuhkan ya, karena kita di sini sama-sama belajar. Jadi misalnya temanya ini, nanti di belakang ada pula embel-embel embel-embel yang lain ya, sehingga teman yang tadinya bersemangat kuliah menjadi down dia, tidak semangat dia. Jangan ada sampai seperti itu ya. Makanya junjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas ya. Terus selanjutnya menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan, serta pendapat dan atau temuan orang lain. Jadi di sini maksudnya adalah Ananda itu harus menghargai pendapat orang. Jangan merasa pendapat kita saja yang betul ya. Tapi kita harus menghargai pendapat orang lain. Jikalau pendapatnya itu salah, maka nanti itu yang akan sama-sama kita luruskan. Tidak menyalahkan, oke? Itu dia. Kalau seandainya ada bahasanya yang kurang yang tidak sama dengan kita, jangan kita itu mencasnya. Oh, ini bahasanya tidak suka. Ini bahasanya ini apa itu bahasanya? Tidak boleh itu ya. Apalagi kita di lokal kita ada yang berbeda kewarganegaraan, ya kan? Nah, Rusdi hadir. Rusdi, mana Rusdi? Sudah bergabung si Rusdi? Ya Bu, hadir Bu. Hadir. Nah, oke. Nah, terkhusus sama si Rusdi juga ya, karena dia berbeda kewarganegaraan dengan kita. Makanya kita itu harus saling menghargai keanekaragaman. Selanjutnya, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, ini nanti untuk poin ini ada di mata kuliah pas terakhir ya, tentang studi kasus Ananda nanti. Itu ada tentang bekerja sama ada tentang studi kasus melihat perilaku siswa SD ya. Tapi perilaku siswa SD itu siswanya itu adalah siswa yang dekat dengan rumah kita. Nanti akan dijelaskan di poin selanjutnya. Selanjutnya, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya secara mandiri. Berarti di sini bertanggung jawab atas pekerjaan, berarti Anda kerjakan sendiri, tidak ada copy paste, tidak ada yang namanya Bu belum siap Bu, saya banyak kerjaan Bu ini Bu, tidak ada ya. Karena di sini dituntut tentang bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri.
Selanjutnya, pengetahuan yang harus Ananda kuasai adalah yang pertama, yaitu tentang menguasai konsep teoritis dan juga filosofis umum. Jadi di sini kita hanya membahas tentang konsep-konsep filosofis saja ya. Nah, oke. Selanjutnya di keterampilan umum, Ananda dituntut untuk mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan. Nah, di sini maksudnya adalah Ananda itu selama perkuliahan, Ananda itu harus berpikiran logis, kritis, harus masuk akal ya, harus masuk akal dan kritis, harus sesuai dengan teori juga ya, dan juga sistematis itu terstruktur dari awal sampai akhir, dan inovatif, harus ada inovasinya juga. Oke. Selanjutnya, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi dari ilmu pengetahuan teknologi. Nah, itu nanti ya kita akan mengkaji implementasinya. Salah satunya caranya adalah dengan melihat penerapannya kepada siswa SD nantinya. Oke. Terus, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah. Nah, ini keterampilan yang dituntut ini seperti Ananda seandainya nanti ada interaksi tanya jawab ya. Ananda itu mampu menjawabnya secara tepat dan menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Seperti biasa ya waktu perkuliahan ya. Nah, selanjutnya mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali datanya. Nah, artinya di sini adalah Ananda itu tidak ada alasan nanti ya, Bu, tugasnya hilang, Bu, tugasnya tercecer, Bu, tugasnya robek sama adik saya, Bu. Tidak ada alasan ya. Karena di sini dituntut Ananda mampu mendokumentasikannya dan menyimpannya serta mengamankannya. Oke. Kalau seandainya hilang berarti penilaiannya juga hilang ya. Kemudian keterampilan khusus. Nah, di sini keterampilan khusus yang diminta adalah mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang secara efektif. Sekarang juga sudah kita lakukan ya, kita sudah memanfaatkan teknologi terutama aplikasi Zoom ini ya untuk perkuliahan. Nah, terus juga nanti kita selama perkuliahan kita nanti juga akan memberdayakan YouTube ya. Oke. Terus selanjutnya mampu berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dalam pelaksanaan tugas pembelajaran. Nah, di sini sudah hampir sama dengan yang tadi ya. Berkomunikasi itu harus dijaga. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, ini yang akan poin-poin yang akan dibahas selama perkuliahan ya. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami tentang civic education dan citizenship education. Itu nanti tentang pengertiannya dan hubungannya ya. Itu untuk yang pertama. Yang kedua tentang fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan di MI dan SD. Selanjutnya tentang memahami ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan di MI atau SD. Sekarang kita fokusnya ke kontrak perkuliahan saja ya, ini tentang uraiannya. Yang keempat, tentang memahami karakteristik PKN sebagai pendidikan nilai dan moral. Makanya untuk perkuliahan Ibu sangat menekankan kepada nilai dan moral Ananda. Percuma kalau Ananda pintar tetapi moral Ananda kurang ya. Ingat, poin penekanan pada mata kuliah sama Ibu adalah tentang moralnya. Oke. Selanjutnya poinnya adalah Ananda dapat memahami pendidikan nilai dan moral di dalam keluarga dan sekolah. Nah, bagaimana seharusnya pendidikan nilai dan moral itu di dalam keluarga, terus bagaimana juga di sekolah, karena Ananda akan menjadi calon guru SD yang akan mengajar di sekolah. Nah, itu nanti akan kita kaji. Itu nanti akan kita bahas bagaimana cara mendidiknya ya. Selanjutnya, menganalisis keterkaitan antara PKN dengan IPS dan mata pelajaran lainnya. Nah, jadi
Karena PKN ini adalah mata pelajarannya bisa ada hubungannya dengan mata pelajaran lain, maka itu nanti akan kita analisis keterkaitannya. Oke. Selanjutnya, memahami konsep serta prinsip kepribadian nasional, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara. Dan berikutnya, memahami konsep tentang HAM dan Undang-Undang 1945. Nah, bagaimana konsepnya HAM itu, kemudian apa bagaimana Undang-Undang 45, bagaimana HAM kita sesuai dengan Undang-Undang 45 itu nanti akan dibahas ya. Kita hanya membahas tentang konsepnya, tidak secara mendalam. Nah, selanjutnya, memahami tentang konsep penegakan hukum di Indonesia. Nah, jadi konsep penegakan hukum di Indonesia, kita hanya konsep-konsep, tidak terlalu luas ya. Selanjutnya, konsep demokrasi dan pendidikan demokrasi. Nah, bagaimana seharusnya orang yang berdemokrasi itu? Nah, bagaimana seharusnya pendidikan demokrasi itu? Bagaimana cara yang kita mengajarkan pendidikan demokrasi kepada siswa kita nanti? Nah, itulah kita mempelajarinya di poin ke-10. Selanjutnya, menganalisis hubungan konsep nilai moral dan norma dengan tuntutan perilaku warga negara. Itu nanti akan kita analisis hubungan-hubungannya ya. Berikutnya adalah tentang memahami pembelajaran PKN di MI atau SD. Nah, bagaimana pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di MI atau SD itu? Apakah boleh kayak gini-gini? Dan itu nanti akan kita pahami pembelajarannya ya. Nah, untuk lebih lengkapnya atau lebih dalamnya nanti ada perkuliahan selanjutnya yaitu tentang pembelajaran PKN. Tapi sekarang kita adalah tentang konsepnya ya atau kajiannya baru. Selanjutnya yang ini yang dikatakan tadi, Anda dapat melakukan studi kasus tentang implementasi PKN terhadap perilaku siswa SD. Untuk uraiannya di bawah nanti ya. Ini deskripsi mata kuliahnya nanti bisa Anda baca sesuai dengan yang di atas juga dan juga materinya. Nah, ini untuk referensinya bisa Anda lihat juga ya nanti ya. Di samping ini juga akan Ibu share nanti di grup gitu. Nah, ini untuk pertemuannya, uraian pertemuannya. Yang minggu pertama seperti yang sudah kita laksanakan sekarang adalah tentang kontrak perkuliahan dan juga RPS serta konsep dalam pembelajaran ini. Nah, metode pembelajarannya adalah secara daring dan durasi waktunya adalah 2 kali 50 menit dan belajar mandiri atau tugas mandiri Anda 2 kali 120 menit. Nah, pengalaman yang akan Anda dapatkan adalah yang pertama mengikuti perkuliahan dengan Zoom, kemudian mendengarkan penjelasan RPS, kemudian mempedomani RPS, kemudian mendengarkan penjelasan tentang konsep mata kuliah kita. Gitu, oke? Nah, untuk pertemuan kedua, pembahasannya adalah tentang civic education, dan citizenship education. Karena kita sudah sepakat tadi metode pembelajarannya kita menggunakan Zoom, maka untuk pertemuan selanjutnya kita tetap menggunakan Zoom seperti saat sekarang ini. Untuk jadwal, untuk waktu perkuliahan dan tugasnya sama dengan yang di atas, bisa Anda lihat sendiri. Kemudian pengalaman yang Anda peroleh pada pertemuan kedua adalah yang pertama, sebelum mengikuti perkuliahan, Anda itu terlebih dahulu melihat bahan ajar yang disampaikan di YouTube channel atau e-kampus. Jadi ada bahan ajar nanti akan disampaikan ya. Insya Allah itu akan Ibu share di YouTube Ibu, atau kalau seandainya nanti Ibu menugaskan Ananda untuk membuatnya, jadi Ananda yang akan membuatnya dan share di YouTube Ananda. Oke, paham? Nah, kemudian selanjutnya setelah Ananda mendapatkan bahan perkuliahan di YouTube channel, tapi di samping yang disampaikan di YouTube, Ananda juga harus mencari referensi yang lainnya. Misalnya sumbernya jurnal yang lain, atau bisa juga tentang buku-buku yang lain bisa Ananda ambil, Ananda pedomani, dan Ananda buat ringkasannya. Selanjutnya, setelah mendapatkan bahan ajar, Ananda mengikuti perkuliahan dengan Zoom. Selanjutnya,
Dalam perkuliahan akan bertanya jawab seputar materi. Nah, di sini untuk perkuliahan karena materinya atau bahan ajarnya sudah ada disampaikan di YouTube, jadi untuk perkuliahannya Ananda itu tidak perlu lagi dalam perkuliahan Zoom ini tidak perlu lagi men-sharing atau menyebutkan